Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fis Adian dengan NIM 23036140 dengan dasar pengampu Dr. Riga SPD MSI. Pada kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Optimasi Kondisi Absorpsi Zat Warna Rodamin B oleh silika serogel dari abu terbang yang termodifikasi ZNO-NPS. Bab yang pertama, air adalah kebutuhan utama dan mendasar bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Aktivitas industri telah mengakibatkan peningkatan kontaminan berbahaya dan beracun ke dalam badan air. Setelah diproses industri, melepaskan 2.800 ton limbah pewarna setiap tahun ke dalam badan air yang memiliki pH dan suhu tinggi, warna yang gelap, dan bau yang tidak sedap. Jika tidak diobati, maka akan mencemari tanah dan air. Zat warna yang biasanya memunculkan masalah diantaranya zat warna rodamin B, yang merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Adsorpsi dan fotokatalisis mendapat minat yang besar karena efisiensi proses dan ramah lingkungan. Limbah pewarna sebagai absorbat diserap oleh arang aktif sebagai adsorben. Fly ash yang dihasilkan yaitu dari pembakaran batu bara di PLTU. Meskipun pemanfaatan fly ash sebagai silika serogel telah banyak diteliti, modifikasi menggunakan ZNO-NPS untuk absorpsi rodamin B umumnya masih terbatas pada kondisi statis. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan dari limbah abu terbang sebagai bahan baku pembuatan silika serogel yang dapat digunakan untuk optimasi kondisi rodamin B. Yang kedua, pencemaran lingkungan oleh limbah cair rodamin B dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup, sehingga diperlukan upaya penanggulangan. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan nilai guna limbah padat fly ash menjadi silika serogel yang memiliki porositas yang tinggi. Yang keempat, belum optimalnya stabilitas dan efisiensi degradasi zat warna pada penggunaan silika serogel termodifikasi ZNO-NPS dalam berbagai kondisi operasional. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, abu terbang yang digunakan diperoleh dengan fokus utama pada pemanfaatan kandungan silika di dalamnya. Selanjutnya, pembuatan silika serogel menggunakan metode batch dan modifikasinya dilakukan dengan penambahan nanopartikel seng oksida. Variabel yang dioptimasi dalam proses absorpsi dipadasi pada pH larutan, kecepatan pengadukan, waktu kontak, dan konsentrasi awal rodamin B. Yang keempat, efektivitas hasil optimasi diukur berdasarkan penurunan konsentrasi zat warna menggunakan spektrofotometer UV vis serta karakterisasi material menggunakan SEM, XRD, atau FTIR. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik silika serogel yang dihasilkan dari abu terbang termodifikasi ZNO-NPS? Yang kedua, bagaimana pengaruh modifikasi nanopartikel ZNO-NPS pada matriks silika serogel dalam meningkatkan kemampuan degradasi zat warna rodamin B dibandingkan dengan silika serogel tanpa modifikasi? Yang ketiga, berapakah kondisi operasional optimum seperti pH, kecepatan pengadukan, konsentrasi zat warna, dan waktu kontak yang menghasilkan efisiensi penyisihan rodamin B tertinggi menggunakan silika serogel termodifikasi ZNO-NPS. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui karakteristik silika serogel dari abu terbang termodifikasi ZNO-NPS. Yang kedua, mengetahui efektivitas modifikasi ZNO-NPS pada matriks silika serogel
dalam meningkatkan kapasitas absorpsi terhadap zat warna rodamin B. Selanjutnya, menentukan kondisi operasional optimum, seperti meliputi variasi pH, kecepatan pengadukan, konsentrasi awal, dan waktu kontak untuk mencapai persentase degradasi rodamin B yang maksimal. Manfaatnya yang pertama, pengembangan dalam ilmu material. Yang kedua, memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme penggabungan proses absorpsi dan fotokatalisis. Yang ketiga, menjadi acuan atau dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan material berbasis silika serogel untuk aplikasi lingkungan lainnya. Baik, kita selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu abu terbang atau fly ash. Abu terbang fly ash adalah limbah padat dari hasil pembakaran batu bara di PLTU. Fly ash mengandung unsur magnesium, sulfur trioksida, dan alkali. Fly ash menitik beratkan sifat fisik sferis dan sifat kimia pozolanik. Yang memiliki karakteristik yang pertama, terdiri dari butiran berbentuk bola padat atau berongga. Yang kedua, memiliki densitas 1.900 sampai 2.800 kg. Yang ketiga, luas area spesifiknya antara 200 sampai 700 kg. Di Indonesia, pemanfaatan fly ash mengalami pergeseran regulasi yang signifikan. Melalui peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, fly ash dari PLTU dengan teknologi tertentu telah dikeluarkan dari daftar limbah B3 menjadi limbah non B3 terdaftar. Selanjutnya silika serogel, yaitu material padat berpori yang dari pengeringan gel silika pada kondisi ambien. Istilah serogel berasal dari bahasa Yunani yaitu seros, kering. Kelebihan dari silika serogel yang pertama, tingkat porositasnya yang tinggi, 15-50%. Yang kedua, luas permukaannya yang sangat besar. Yang ketiga, ukuran porinya yang sangat kecil, 1-10 nanometer. Silika serogel berpusat pada fleksibilitas sintesis sol-gel dalam menghasilkan material dengan arsitektur pori yang presisi. Silika serogel memiliki sisi aktif berupa gugus siloksan SiOSi dan gugus silanol SiOH. Selanjutnya, nanopartikel seng oksida. Secara alami, ZNO mengkristal dalam 3 bentuk, yaitu secara wurtzit, heksagonal, yang kedua secara zinc blend, kubik, dan roksal. ZONPS dikenal sebagai semikonduktor dengan celah pita band gap yang lebar dan langsung atau direct wave band gap. Keunggulannya yaitu energi cut excitonnya yang tinggi, yaitu sebesar 60 mega electron volt. ZONPS ini memiliki setidaknya satu dimensi dalam rentang 1-100 nanometer. Selanjutnya, zat warna rodamin B. Ciri-cirinya yang pertama, rumus molekul C28H31Cl N2O3 yang termasuk ke dalam kelompok zat warna santena. Yang kedua, serpu kristal berwarna hijau gelap atau merah keunguan. Yang ketiga, mudah larut dalam air dan alkohol. Di Indonesia, penggunaan rodamin B dilarang keras melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Limbah zat warna rodamin B dalam industri tekstil memiliki nilai COD dan BOD. Selanjutnya, bab 3 metodologi pembahasan. Alat dan bahan yang digunakan bisa kita lihat pada slide yang ditampilkan berikut.
Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Kita menggunakan pH larutan, konsentrasi larutan, waktu kontak, dan kecepatan pengadukan proses absorpsi. Yang kedua ada variabel terikat. Jumlah zat warna rodamin B per satuan massa absorben. Yang kedua, persentase penurunan konsentrasi rodamin B setelah proses absorpsi. Ketiga, variabel kontrol. Variabel sintesis, konsentrasi dan volume HCl dan NaOH serta suhu sintesis. Selanjutnya, parameter modifikasi, konsentrasi dan volume ZNO/NPS. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, sintesis silika serogel dari abu terbang fly ash. Pertama-tama, kita melakukan preparasi abu terbang. Kita timbang 100 gram abu terbang atau fly ash. Kemudian, kita dicuci dengan 400 mili HCl 3 molar sambil diaduk selama 2 jam pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Selanjutnya, disaring dan dibilas dengan aqueous hingga pH netral. Setelah itu, di oven pada suhu 105 derajat pada waktu 8 jam dan dihasilkan residu. Yang kedua, pembuatan larutan natrium silikat. Residu yang dihasilkan tadi kita timbang sebanyak 10 gram. Dilarutkan dengan 480 mili NaOH 3 molar, lalu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk selama 1 jam. Kemudian campuran kita saring dan menghasilkan larutan natrium silikat. Yang ketiga, pembuatan silika serogel. Larutan natrium silikat tadi ditambahkan larutan HCl 3 molar sebanyak 500 mili hingga pH 7. Kemudian menghasilkan silika hidrogel dan didiamkan selama 18 jam. Disaring dan dicuci dengan aqueous untuk menghilangkan sisa ion Cl-. Kemudian diovenkan pada suhu 70 derajat Celcius dan menghasilkan silika serogel. Yang kedua, modifikasi silika serogel menggunakan ZNO/NPS. Pertama-tama kita timbang 10 gram silika serogel dan ditambahkan prekursor ZNO. Kemudian kita aduk pada suhu 40 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian disaring dengan menggunakan etanol. Selanjutnya dikeringkan dalam oven selama 12 sampai 24 jam. Dan kita lakukan kalsinasi pada suhu 450 sampai 500 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, untuk nomor 3, absorpsi rodamin B, kita timbang 0,25 gram rodamin B, ditambahkan absorben silika termodifikasi yang dilarutkan dengan aqueous di lab ukur 250 mili. Kemudian diaduk dan diencerkan menjadi beberapa konsentrasi yaitu 400, 500, 600, 700, dan 800 mg per liter. Mungkin sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.